Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang konsep udara dan tekanan udara. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Andi Wahyudi. Perkenalkan, nama saya Putri Yuni Hemelia. Perkenalkan, nama saya Habibah. Perkenalkan, nama saya Nur Ines Mauliti Rubianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang sebuah konsep udara dan tekanan udara. Pengertian tekanan udara adalah tenaga yang bekerja sehingga dapat menyebabkan udara bergerak dalam satu wilayah tertentu dan berpindah tempat. Tekanan udara diukur dengan alat bernama barometer. Alat ini bekerja secara otomatis dan penggunaannya bisa langsung melihat skala yang muncul. Tekanan udara akan berkurang terhadap ketinggian. Oleh karena itu, tekanan terbesar ada pada permukaan bumi. Dengan kata lain, tekanan udara adalah berat udara pada satuan luas tertentu pada suatu permukaan bumi yang dapat berubah permukaan bumi lebih tinggi atau lebih rendah tekanan udara ekstrim. Tekanan udara ekstrim dapat bergerak sangat cepat maupun sangat lambat, sehingga massa udara pun dapat menghangat secara intensif. Di sini saya akan meneruskan di mana tekanan udara dibatasi oleh ruang dan waktu. Artinya, pada tempat dan waktu yang berbeda, besarnya juga berbeda. Semakin tinggi suatu tempat, maka tekanan udaranya semakin menurun. Sedangkan tekanan udara pada daerah yang mempunyai rata-rata ketinggian sama, maka tekanan udara dipengaruhi oleh suhu udara. Daerah yang suhu udaranya tinggi akan bertekanan rendah, dan daerah yang bersuhu udara rendah, tekanan udaranya tinggi. Satuan tekanan udara adalah milibar atau hektopascal. Tekanan udara dipengaruhi temperatur atau suhu udara yang terjadi di suatu tempat dan waktu. Pembentukan udara di sini terbentuk dari campuran gas yang diperlukan oleh sebuah tanaman dan hewan untuk hidup. Gerakan udara yang disebabkan oleh tekanan yang disebut angin. Bumi dikelilingi oleh lapisan udara setebal 640 km. Meskipun ringan, lapisan udara ini begitu tebal sehingga menekan semua benda ke permukaan tanah. Baik, saya akan melanjutkan materi dari sebelumnya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan udara. 1. Rendahnya tempat. Semakin tinggi suatu tempat atau lapisan udaranya semakin tipis dan semakin renggang. Akibatnya, dari lapisan udaranya semakin tipis, yaitu tekanan udara semakin rendah. Yang kedua yaitu penyinaran matahari. Daerah yang banyak mendapat sinar matahari mempunyai tekanan udara yang sangat rendah, dan daerah yang sedikit mendapat sinar matahari mempunyai tekanan yang sangat tinggi. Seterusnya yaitu yang ketiga, temperatur. Temperatur udara tinggi, maka volume molekul udara berkembang sehingga tekanan udara menjadi rendah. Begitupun sebaliknya, jika temperatur udara menjadi kecil, maka tekanan udara menjadi tinggi. Cara mengukur tekanan udara menggunakan barometer. Tekanan udara diukur berdasarkan tekanan gaya pada permukaan dengan luas tertentu, semisal 1 cm persegi. Satuan yang digunakan adalah AT atau ATM, milimeter air raksa, mmHg, atau milibar atau embar. Tekanan kolom udara setinggi lapisan atmosfer. Bumi pada garis lintang 450 dan suhu 00 Celcius. Besarnya tekanan udara tersebut dinyatakan 1 atm. Tekanan sebesar 1 atm ini setara dengan tekanan yang diberikan oleh kolam air raksa setinggi 760 mm. Satuan tekanan selain dengan atm konversi antara satuan tekanan udara
antara satuan tekanan udara tersebut adalah 1 atm sama dengan 760 mmHg sama dengan 14,7 psi sama dengan 1,013 ampere. Barometer digital merupakan alat yang digunakan untuk mengukur tekanan udara atau tekanan atmosfer secara otomatis. Data tekanan diperlukan untuk menentukan tingkat kepadatan udara di suatu tempat. Satuan yang digunakan adalah hektopascal atau HPA. Percobaan yang pertama, di sini ada alat dan bahannya, ada botol aqua, ada es batu, air dingin, dan ada air hangat. Langkah yang pertama, di sini saya akan memasukkan balon ke dalam botol air. Dan di sini saya akan memasukkan air botol ke wadah yang hangat, yang panas. Tunggu sampai berapa detik. Pindahkan air botol ke air dingin dan akan menciut. Meskipun botol terlihat kosong, sebenarnya botol tersebut penuh dengan udara. Ketika botol ditempatkan ke dalam wadah yang panas, dari air menyebabkan udara di dalam botol juga panas, sehingga balon menggelembung. Udara mulai bergerak lebih cepat dan mengambil lebih banyak tempat. Udara dari botol mereka pindah ke balon dan menyebabkan balon di sini menggelembung atau mengembang. Percobaan yang kedua, di sini ada air gelas sama air, terus ada piring, ada pewarna makanan, ada lilin sama korek. Langkah yang pertama, di sini saya akan menuangkan pewarna makanan ke dalam air, dalam gelas. Setelah itu saya akan mengadukkan sampai merata. Dan saya akan menuangkan ke dalam piring cukupnya. Lalu saya akan memasukkan lilin ke dalam piring ke atas air. Lalu saya menyalakan lilin terlebih dahulu. Setelah itu saya akan memasukkan gelas ke dalam air atau ke dalam air pewarna.
seperti halnya air dengan minyak. Kemudian ketika lilin mulai padam, muncul gelembung pada air di bagian bawah. Adapun lilin tetap nyala meskipun di tempat piringnya tersebut telah diisi air. Namun ketika lilin tersebut ditutup dengan air, maka lilin akan menjadi dam. Ketika udara mendingin, tekanannya menyusut. Ketika lilin ditutup dengan gelas, ternyata nyala, lilin makin redup dan akhirnya padam. Kemudian tekanan air akan naik karena adanya beban dari gelas yang menimpa permukaan air. Selain itu, cairan lilin tidak pernah menyatu dengan air dan batang lilin tidak berpengaruh apa-apa terhadap air yang ada pada piring tempat lilin berada. Percobaan yang ketiga, di sini menuang udara di dalam air. Bahan dan alatnya ada 2 gelas sama baskom yang sudah berisi air. Saya sudah menyiapkan baskom yang sudah berisi air, kemudian gelas yang satunya saya pegang, masukkan ke dalam air, dan gelas yang satunya saya masukkan ke air tapi separuh. Lalu saya memiringkan gelas yang di bawah sedikit dan menghasilkan gelembung. Kenapa bisa gelembung? Karena ada tekanan udara dari dalam gelas. Terus suhu di dalam air akan terurai. Percobaan yang keempat, di sini menjaga kertas tetap kering di dalam air. Alat dan bahannya ada gelas, ada kertas, sama air. Langkah yang pertama, di sini saya mengumpalkan kertas menjadi bulat dan masukkan ke dalam gelas, lalu memampatkan kertas. Setelah itu masukkan gelas ke dalam air secara menegak. Tekan sedikit gelas, jangan angkat gelas selama ia direndamkan. Lalu saya angkat gelas perlahan-lahan dalam keadaan menegak. Lihat hasilnya. Kertas tetap kering dan tidak basah walaupun direndam di dalam air. Mengapa kertas tetap kering walaupun direndam ke dalam air? Karena di dalam gelas terdapat udara yang terperangkap sehingga ia tidak dapat masuk ke dalam gelas dan kertas tetap kering. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ines Molitia Rubianti, kelas 4C PGSD. Saya di sini akan mempraktekkan tekanan udara yang dari botol bekas. Bahan pertama yaitu botol aqua dan air. Yang kedua, tutup botol dan dilubangi sedikit dan saya kasih lem tembak. Dan setelah itu saya kasih tali rafia di sini biar enak pegangannya kayak gini. Dan terakhir saya menggunakan baskom untuk wadah airnya. Dan botolnya saya kasih air sampai penuh. Dan setelah itu saya tuangkan ke wadah.
Kita perhatikan air akan mengurang dikit demi sedikit. Botol berubah mengerut. Setiap bumi mempunyai tekanan air yang turun ke bawah, terjadi tekanan udara. Oleh karena itu, tekanan udara dari luar normal lebih besar dari di dalam botol, karena volume di dalam botol semakin tinggi. Sekian, terima kasih. Saya akan mempraktekkan sebuah praktikum dari botol marjan dan air, dan ini corong. Ini ada botol marjan dan corong. Setelah itu kita tuangkan air. Dan di sini kita lihat ada bergelembung-gelembung air, dan air tidak semuanya masuk botol marjan karena botol marjan sudah benar-benar penuh oleh udara. Beberapa tetes air masuk di awal karena udara dapat dikompleksikan besar. Gelembung udara akan keluar dan arahkan datang bolak-balik dan seterusnya hingga air terisi. Percobaan ini bahwa air tidak masuk semua karena disebabkan oleh udara substansi yang nyata. Peristiwa ini menempati suatu ruang. Ini saya akan mempraktekkan praktikum yang ketiga dari botol kaleng larutan, dan setelah itu tutup panci, dan ada panci dan ada penjepit, dan setelah itu ada air es. Ini kita tuangkan air ke dalam kaleng dengan penuh. Setelah penuh kita taruh di panci dan kompornya dihidupkan. Karena setelah itu ditaruh di es, mengerut sedikit demi sedikit. Setelah kaleng dididihkan, terjadi kaleng tidak lagi kontak ke udara disebabkan kaleng ini sudah penyok perlahan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempraktekkan praktikum yang keempat dari koran dan kayu yang tipis. Kita akan melihat apakah koran dan kayu tipis ini kita kasih koran dan kayu tipis dan kita pukul perlahan, dan yang terjadi tidak patah. Lihat, kayu akan dipatahkan dengan keras. Ini bisa kita simpulkan tekanan ringan koran akan terangkat, sedangkan kalau kita kasih tekanan keras pada kayu akan patah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Wahyudi, mahasiswa S3IP Pergiri Sumeneb, prodi PGSD kelas 4C. Di sini saya akan percobaan pertama, yaitu tentang lomba minum. Di sini bahan-bahannya adalah 2 buah air mineral dan 2 sedotan. Yaitu perbedaannya, yang di kiri sedotannya berlubang dan yang di kanan sedotannya tidak berlubang. Sekarang coba minum. Mari berlomba. Yo. Minum yo, siapa yang menang? Ayo, siapa yang menang? Pemenangnya adalah Diana. Yo, kenapa yang di order itu tidak habis? Kenapa? Karena itu sedotannya berlubang dan yang satunya tidak berlubang. Sekarang tuker, coba yang ini pakai sedotan yang tidak berlubang. Nah, ketika tidak menggunakan sedotan yang tidak berlubang, air itu bisa habis. Jadi kesimpulannya di sini, kenapa ketika menggunakan sedotan yang berlubang air itu tidak habis? Karena yang disedot itu adalah udara. Jadi selama sedotan itu berlubang, air tidak akan cepat habis. Terima kasih. Baik, kita mau percobaan yang nomor 2, yaitu air mancur. Teman-teman
Pertama-tama sediakan 3 media, yaitu media A, B, dan C. Terus mari kita lihat bersama-sama. Dari wadah A menyedot air dari wadah B, lalu mengalir ke wadah C. Letak air mancur yang berada di wadah A mengalir ke wadah C, menyedot dari wadah B. Jadi penjelasannya, kenapa wadah A mengalir ke wadah C, karena aliran air yang disedot dari wadah B ke wadah A mengalir ke wadah C, sehingga wadah B menyusut airnya sampai habis. Di sini karena adanya tekanan yang menarik dari wadah B ke A dan mengalir ke C, dan di wadah A udaranya tetap. Kesimpulannya, wadah C akan terisi air ketika adanya tekanan dari wadah A menuju C, sehingga di sini terjadi penyusutan air. Tabung A merupakan tempat yang tertutup rapat dengan 2 lubang, sehingga volume air dan udara di dalam tabung A akan tetap. Kalau ada gaya yang mengeluarkan air, maka akan diganti dengan udara atau air lainnya dari luar tabung. Air dari tabung A menuju wadah C. Karena adanya gaya gravitasi, dalam proses ini tabung A mengeluarkan air dari selang yang di bawah. Untuk menggantikan air yang keluar dari tabung A, terjadilah penyedotan di selang atas. Dalam proses ini tabung A mendapatkan air dari tabung B. Sekian, terima kasih. Baik, percobaan yang ketiga yaitu air ringan. Di sini disediakan 1 gelas dan 1 kertas. Pertama-tama isi dengan air. Taruhkan kertas di atas gelas. Hingga tuangkan balik. Sini kertas tidak jatuh. Itu karena kenapa kertas di sini tidak jatuh? Itu air ini tidak tumpah. Itu karena kertas mendapat tekanan udara, di mana tekanan di luar ini lebih besar daripada di dalam gelas ini, air yang ada di dalam gelas ini, sehingga kertas ini tidak jatuh dan air yang ada di dalam gelas ini tidak tumpah. Terus kenapa? Karena tekanan yang ada di dalam gelas ini berkurang atau tidak lebih kuat lagi, sehingga menyebabkan kertas dan air yang ada di dalam gelas ini tidak jatuh seperti itu. Terima kasih. Percobaan yang keempat yaitu menghentikan kebocoran. Alatnya yaitu sediakan 1 botol yang sudah ada lubangnya di bawah. Pertama-tama isi air hingga penuh. Tutup. Bisa kita lihat, amati, meskipun di bawah ada lubang, air itu tidak jatuh, tidak tumpah. Terus sekarang kita buka. Nah, apabila tutup itu dibuka, air akan tumpah ke bawah. Apabila ditekan di atas, air itu tidak tumpah ke bawah.
Tapi apabila dibuka, air akan terus tumpah ke bawah. Nah, karena itu, jika air ditutup, maka tidak akan tumpah. Yaitu karena kenapa? Di sini ada tekanan udara di mana di luar botol dan di dalam botol ada tekanan udara yang nantinya sama-sama menekan jika ada lubang atau udara yang masuk, baik dari tutup di atas ataupun dari lubang di bawah, akan memperbesar tekanan udara yang ada di dalam botol, sehingga meskipun ada lubang di bawah, air tidak akan tumpah karena tekanan udara yang ada di luar lebih besar. Maka dari itu bisa menahan air tidak tumpah ke bawah. Akan tetapi jika dibuka tutup botolnya bisa tumpah seperti ini. Itu karena udara di luar masuk ke atas sejajar dari arah gravitasi, masuk dari atas menekan ke dalam sehingga air keluar yang ada di bawah. Tidak mampu yang ada di bawah ini, lubang yang ada di bawah tidak mampu lebih kuat dari di atas karena masuknya tekanan udara dari luar hingga air bisa tumpah ke bawah. Seperti itu. Selebihnya terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Yuni Melia dari kelas 4C kelompok 7. Di sini saya akan melakukan praktikum memasukkan telur ke dalam botol. Alat dan bahan yang digunakan: botol, korek api, kertas, dan telur yang sudah direbus. Langkah selanjutnya, bakar kertas. Masukkan dalam botol, lalu masukkan telur. Nah, di sini deketin. Telur akan perlahan masuk ke dalam botol. Nah, kita bisa lihat perlahan. Nah, sip. Masuknya telur ke dalam botol dipengaruhi oleh perbedaan tekanan udara yang di dalam dan luar botol. Besarnya tekanan udara di dalam botol sebelum kertas terbakar dimasukkan ke dalamnya adalah sama dengan tekanan udara di luar botol. Ketika kertas terbakar dimasukkan ke dalam botol, maka udara di dalam botol akan mengalami pemanasan oleh api. Oksigen di dalam botol akan terbakar habis dan sebagian besar udara di dalam botol akan keluar. Hal ini menyebabkan tekanan di dalam botol menjadi lebih kecil daripada tekanan di luar botol. Akibatnya telur akan terdorong masuk ke dalam botol oleh udara di luar botol. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk praktikum yang selanjutnya yaitu oksigen di udara dengan menggunakan lilin. Nah, alat dan bahan yang digunakan itu air, warna makanan, gelas, nampan atau piring, dan 3 buah lilin, lalu korek api. Langkah selanjutnya, kita masukkan air ke dalam nampan. Seperti ini, lalu tambahkan pewarna makanan agar warna air lebih terlihat. Selanjutnya kita bakar lilin terlebih dahulu. Nah, seperti ini.
Setelah itu kita masukkan campuran pewarna dengan air. Setelah itu, langkah selanjutnya kita tutup lilin ini dengan menggunakan gelas bening, dan kita lihat tingkatan air yang masuk ke dalam gelas seperti apa. Seperti ini. Nah, kita bisa lihat di sini. Lilin perlahan mulai padam dan air juga mulai naik ke dalam gelas. Nah, seperti ini. Kita bisa lihat. Di sini untuk percobaan yang kedua, tadi kita menggunakan 1 lilin. Kita yang kedua menggunakan 2 lilin, tambahkan 1 lilin lagi. Caranya sama seperti percobaan yang pertama, yaitu setelah lilin dihidupkan seperti ini dan diisi air di dalam nampan, kita tutup menggunakan gelas bening seperti ini. 2, 3. Seperti ini. Nah, kita bisa lihat air yang masuk tersedot semuanya ke dalam gelas. Kita bisa lihat di sini. Nah, seperti ini. Setelah lilin 3-3-nya dihidupkan, kita lakukan seperti percobaan yang kedua tadi. Masukkan tutup lilin yang 3 ini dengan menggunakan gelas bening seperti ini. Nah, kita bisa lihat di sini tingkatan airnya mulai naik, perlahan naik. Kita bisa lihat kesimpulan dari praktikum kedua ini, yaitu lilin semakin lama semakin redup karena dalam proses pembakaran dibutuhkan oksigen. Namun dalam ruangan tertutup, oksigen yang dibutuhkan terbatas. Sehingga seperti percobaan yang tadi, saat lilin yang sedang menyala ditutup menggunakan gelas, akan perlahan akan mati. Hal itu karena molekul yang hilang karena proses pembakaran menyebabkan tekanan udara di dalam gelas lebih kecil dibandingkan dengan tekanan udara di luar gelas. Hal ini sesuai dengan hukum Boyle bahwa volume sebanding dengan tekanan. Jadi pada saat volume oksigen habis di dalam gelas, maka tekanan juga akan semakin kecil. Selanjutnya, tekanan mengalir dari luar ke dalam karena tekanan di luar lebih besar daripada di dalam gelas, sehingga menyebabkan air yang ada di sekitar gelas terhisap masuk ke dalam gelas. Seperti itu untuk praktikum yang kedua. Yang kedua menggunakan lilin dan juga air pewarna. Nanti kalau bener kayak gitu aku mau nyoba, bener kayak gitu gampang kan. Terus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan praktikum tentang pipet penetes menyelam. Di sini alat dan bahan yang digunakan yaitu pipet, bisa gunakan pipet serum dan botol yang sudah terisi air. Nah, langkah selanjutnya kita masukkan pipet ke dalam botol seperti ini, isi air sedikit segini, isi air
pipetnya, lalu masukkan ke dalam botol. Nah, kita tutup. Setelah itu kita balik botol dengan tekanan di bawah. Seperti ini. Nah, pipet akan mengambang ke atas karena adanya tekanan dari telapak tangan ini dan air yang ada di bawah. Langkah yang kedua, kita balik seperti ini dengan cara yang sama. Nah, pipet akan juga mengambang ke atas karena tekanan air yang di dalam itu membuat pipet mengambang ke atas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan percobaan yang keempat, yaitu meniup balon dalam botol. Alat dan bahan yang digunakan yaitu balon dan botol yang sudah dilubangi. Langkah selanjutnya, masukkan balon ke dalam botol. Lalu balon seperti ini bisa dimasukkan. Nah, di sini saya melakukan perjalanan pertama, yaitu meniup balon dengan menutup lubang yang sudah dilubangi. Seperti ini. Balon tidak mengembang. Lalu percobaan balon tidak mengembang karena dipenuhi udara di dalamnya. Percobaan yang kedua, saya akan meniup balon tanpa menutup lubang yang ada di botol. Bisa lihat di sini balon mengembang karena tekanan udara dalam botol yang menolak lalu membuat balon itu mengembang. Dan percobaan yang ketiga, saya akan meniup balon lalu menekan lubang yang ada di botol. Seperti ini. Balon tidak mengembang. Balon menjadi statis karena udara di dalam dan di luar botol itu sama. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.